buat yang pernah kayaknya ini tuh materinya Pak Jabo sih. Kita nanti ngebentuk grafik kayak gini. Jadi kemungkinan bikin grafik kecil sih, ujiannya ada grafik. Soalnya kita kan gak make laptop ya. Jadi kayaknya kalau untuk pembentukan grafik nggak ada sih. Kayaknya. Kalau misalkan suruh bawa laptop, maybe ada bikin grafik kayak gini. Tapi kalau misalkan nggak disuruh, kayaknya enggak. Paling kita harus paham aja sih kayak uh, ininya, apa namanya, kan banyak kayak macamnya kan. Si untuk menentukan evaluasi parameter kinetika tuh ada banyak sebenarnya. Nah ini salah satunya ada 4 kan di secara umumnya ada double reciprocal plot, eddy, Hannes, batch, kinetic. Tapi yang paling umum digunain ya ini sih, yang 3 ini. Kalau untuk yang batch atau evaluasi parameter ini jarang karena lebih ribet dan dia tuh apa ya? Karena satu-satu diceknya dia tuh. Enggak, kalau batch itu menyeluruh. Kalau ini kalau yang ini tuh satu-satu. Nah, terus juga kan ini kan ada yang namanya inhibisi enzim ya, sama inhibisi substrat. Nah, ini tuh juga harus dibaca. Karena apa? Karena di setiap inhibisi kan ada kompetitif inhibisi, ada non kompetitif inhibisi. Nah, dia tuh punya nilai masing-masing gitu. Jika kita ditemukan suatu nilainya, si S-nya itu terlalu tinggi, kita kalau misalkan gunain kompetitif inhibition itu tuh bisa dikurangin gitu loh, bisa diatasi dengan cara apa, nilai S itu dikurangin gitu. Dengan cara tuh bisa loh, pokoknya kalau misalkan S-nya terlalu tinggi atau substratnya terlalu tinggi bisa dikurangin nilai K-nya itu nanti. Biasanya kalau kompetitif inhibisi sama non kompetitif itu perbedaannya ada di letak ini. Kalau misalkan kompetitif, VM-nya itu akan konstan atau tetap. Sedangkan yang berubah itu nilai S-nya, KM-nya bakal berubah. Ini kan kelihatan ya. Ini VM-nya tetap, KM-nya berubah. Sedangkan kalau misalkan non kompetitif, yang membedakannya adalah mana ya? Nah, ini. Dia nilai KM-nya itu akan tetap, tapi nilai VM-nya itu akan menurun gitu. Meningkat apa menurun nih? Ya, berkurang. Jadi kalau kompetitif itu yang berkurang adalah nilai KM-nya, sedangkan kalau non-kompetitif yang berkurang adalah nilai VM-nya. Bagaimana kalau misalkan di inhibisi substrat? Nah, kalau ini ada khusus kalau si ini nih, inhibisi substrat. Kalau misalkan nilai S-nya dia terlalu rendah, kita bisa ngitung menggunakan Michaelis Mentens. Atau misalkan dia terlalu tinggi, bisa menggunakan rumus ini. Yang bisa dilihat dari grafik tuh kayak gitu. Gimana? Mau dijabarin atau lanjut ke soal yang apa sih ini materinya? Stokiometri pertumbuhan mikroba. Ya Allah. Loh, hilang. Oh my god. Coy. Emang kayak gini ya? Untung udah disimpan. Olah, ternyata. Bentar ya.
Oh iya, Ding. Gini. Mau dijabarin atau langsung ke hitungan mikrobat? Ini masih ada. Hah? Jabarin, Cik. Tapi yang A aja ya, yang B itu sebenarnya hasil dari A, tinggal kita rubah tergantung kan kondisinya kan. Bentar, ini ES. Oke. Nah, di sini kita bisa tahu ya. Kita jawab. Nah, untuk pertanyaan ini kita baca dulu. Jadi, itu di sini kita diminta untuk persamaan laju membentuk produk dengan menggunakan pendekatan mekanisme membandingkan. Nah, di sini dikasih tahu konstanta keseimbangan. Maksudnya reaksi enzimatik itu kayak gini. Dan di sini yang mana sebagai tahap lambatnya. Penentu laju reaksinya itu yang tahap lambat. Tahap lambat yang mana? Ya yang ini. Gitu. Yang tahap ketiga, 1, 2, 3 gitu. K3-nya. Jadi, bisa kita tulis di sini langsung ya. Aku jabarin yang A-nya aja. Yang A, kita asumsikan bahwa keseimbangan ini terjadi secara cepat gitu. Kalau misalkan secara cepat berarti kan ada tahap laju laju pembentuknya kan, maksudnya reaksi pembatasnya itu loh, tahap lambatnya gitu. Tahap lambatnya itu sih itu. Itulah ya. Jadi bisa tulis di sini asumsi. Nah, jangan lupa tuh kita asumsi dulu. Karena kan nggak dikasih apa-apa kan, maksudnya datanya itu cuma ya kayak gitu doang gitu. Kita asumsiin dulu bahwa kesetimbangan ini tuh cepat, terjadinya cepat gitu. Dengan laju produk pembentuk yang menentukan laju pembentukan produk itu si E1 S2 S1 S2 bentuk A3 E ditambah P, atau ini tuh tahap lambatnya gitu. Nah, ingat-ingat lagi yang pernah diajarin sama Pak Jabo, gimana cara kita tuh mendefinisikan si konstanta kesetimbangan ini kan. Nah, kita bisa nulis sini ya. Konstanta kesetimbangannya dengan untuk yang ini, dan ini itu bisa ditulis sebagai berikut. Jadi untuk konstanta kesetimbangan itu bukan yang laju pembentuknya, tahap pembentuk produknya, bukan si tahap lambatnya gitu. Selain itu gitu. Nah, yang selain itu kan berarti yang K1 dan K2 kan. A ditambah S1 produk K1 K-2 K-1 S1. Maka bisa kita tulis lagi sini K konstanta untuk S1 dengan E S per S1 ya.
ES1. Yang dimana ES1 itu adalah K-1 per K1. Ya kan? Oh, jangan lupa kita definisiin lagi untuk nilai VM, karena kan penentu laju pembentukan produknya itu kan ada di tahap 3. Maka nilai VM-nya itu persamaan rumus VM-nya bakal gini. K2 K3 kali E0. Nah, jangan lupa didefinisiin juga. Jadi kita udah dapat ininya, definisi ini. Nilai VM-nya. Kemudian yang kedua si K2-nya S1 ditambah S2 bentuk K2 K-2 S1 S2 atau tulis KS2 sama dengan S1 S2 per S1 S2 sama dengan K-2 per K1 K2. Nah, kayak gini kita bisa ekspresikan konstanta kompleksnya. Kita tulis lagi ekspresi konsentrasi kompleksnya. Dimana untuk KS1 itu tuh adalah S1 per S1 per KS1. Untuk KS2 S1 S2 dengan S1 S2 per KS2. Nah, ES1-nya ini kan sama dengan yang ada di atas ini kan? Ada di sini kan? Maka bisa kita tulis lagi S1 S2 per KS1 KS2. Kayak gitu. Nah, udah dapat persamaan sederhananya, maka kita bisa menentukan penurunannya dengan pendekatan Michael-Mentens. Nah, kalau misalnya menggunakan Michael-Mentens, otomatis kan kita harus nentuin enzim totalnya ya. Kayak yang ada di sini nih. Kan kata dia gunain pendekatan Michael-Mentens. Nah, ini nih, Michael-Mentens. Berarti kita harus definisiin E0-nya dulu kan. Nah, E0-nya itu yang udah kita pelajarin kayak nomor 1 caranya nentuin untuk menentukan konsentrasi enzim totalnya. Maka konsentrasi enzim total atau bisa kita sebut E0 adalah E ditambah ES1 tambah ES1 S2. Gitu. Sampai
sampai sini bisa ngikutin? Lanjut ya. Maka, nah dari sini kan kita udah tahu nih nilai ES1-nya berapa, ES1, S2-nya berapa, tinggal kita masukin aja. Maka E0 sama dengan E ditambah S1-nya itu berarti E S1 KS1 ya kalau nggak salah. KS1 tambah E S1 S2 KS1 KS2. Maka ini bisa kita keluarin nilai E-nya biar sederhana lagi. E0 sama dengan E kali 1 ya, tambah S1 KS1 tambah S2 S1-nya lupa ya. S1 KS1 KS2. Nah, udah kayak gini. Kita sederhanain lagi. Maka nilai E-nya kita keluarin kan yang kita cari adalah nilai E-nya dulu kan. Untuk biar bisa didefinisiin gitu. Maka nilai E-nya yang belum ada definisi kan nilai E. Kalau E0 mah udah ada nilainya. E1 ditambah S1 per KS1 tambah S1 S2 KS1 KS2. Maka kita dapat nih nilai E-nya nih. Ini adalah nilai E-nya. Maka kita bisa tahu laju reaksinya tuh berapa. Laju reaksinya berapa. Sebentar. Oke. Maka laju reaksinya kan reaksi pembentukan produknya itu kan yang tahap paling lambat kan. Yang dimana ES1 S2 membentuk K3 E ditambah P. Maka untuk nilai V-nya sama dengan K3 E S1 S2. Maka K3 S1 S2-nya kan udah ada ya. Nih yang ini nih. Nah, ini kita masukin ke bawah ini. Jadi E S1 S2 per KS1 KS2. Nah, hasil ini nanti disubstitusikan ke persamaan E. Ke substitusi yang ini. Yang ini nih. Ini. Kesana. Maka kita bisa tulis lagi K3 kan udah dapat ya nilai E-nya ya. E-nya itu berapa tadi? E0 ya kalau nggak salah. E0 S1 S2 per gabung aja nggak apa-apa. KS1 KS2 Oh iya, langsung dikali aja ya. KS1, KS2, nanti kan ini kan tutup kurung sama aja kayak tutup kurung gitu kan. Jadi kalian kali yang bawahnya itu kali 1, dikali ini, dikali sama ini. Jadi nggak nulis 2 kali gitu loh. Tambah, tapi bisa sih kalau mau nulis lagi. Jadi aku langsung nulis aja jawabannya. S1
KS2 tambah S1 S2. Maka V sama dengan berapa? Kan K3E0 itu kan VM kan? Tadi udah kita definisiin kan? Maka bisa kita tulis lagi VM S1 S2 per KS1 KS2 tambah S1 KS2 tambah S1 S2. Tuh. Jadi, selesai. Bentar. Oke. Nah, itu adalah turunan persamaan laju pembentukan produknya. Ini turunin. Untuk yang B, itu tuh tinggal kalian, kan karena si S1-nya itu lebih besar daripada S2, maka kita bisa ngabaikan gitu loh nilai dari K1, karena nggak ada nilainya kan. Jadi misalkan kalau misalnya ada ada S1-nya, kita anggap itu dia nggak ada. Gitu. Nanti persamaan reaksinya, persamaan intinya tuh nilai dari itu bisa dicoret. Gini ntar. Yang B. Jadi kalau misalkan salah, tinggal benerin aja atau kalau akunya salah gitu. Nah kan karena dikasih tahu nilai S1-nya itu lebih besar daripada S2, maka nilai dari S1-nya itu bisa kita abaikan. Ya kan? Karena kalau misalkan S1-nya lebih kecil daripada si S2-nya, itu ntar S2-nya tuh kecil banget gitu loh. Nih. Enggak, S1-nya lebih besar, maka nilai K1-nya bisa lebih besar. Ya. Karena ntar bakal gini. Terus kalau misalkan S1-nya terlalu besar, ada lagi si S1 S2-nya itu kan kecil kan, KS2-nya lebih besar daripada itu. Karena ada S1-nya. Jadi S2-nya itu kecil. Ya kan? Terus bisa diabaikan KS2 1 ditambah S1. Kurang paham juga sih sebenarnya yang B itu maksudnya gimana. Mungkin itu aja untuk yang kinetika. Ada pertanyaan? Ada ya? Kalau nggak ada, gue lanjut. Enggak, kita abaikan itu. Nah, yang ini sebenarnya gampang sih. Udah pernah lah ya ngerjain ya yang ini ya. Skip aja yang ini. Kita yang ini aja. Kalau ini tuh kan sebenarnya lebih mudah ini sih ngerjain ini sih. Karena di situ udah ada nilainya.
Yang dicari itu adalah nilai selain A, B, C, D, E-nya ya. Dikonversikan dulu, di situ kan dikasih tahu dia itu 2/3 karbonnya itu karbon di substratnya itu akan diubah jadi biomass kan. Jadi misalkan nilai karbonnya 2/3, karbon kalau misalkan dia 2/3 ntar dikalikan sama nilai karbon yang ada di biomassnya itu berapa. Coba ya kita cara, aduh, tidak mood. Blue. Sorry, girl. Kita jawab. Nah, untuk ini itu tuh ada di buku Sugler. Kargi yang ini. Nah, cuma mungkin di sini kayak apa ya? Kayak tiba-tiba angkanya itu apa bisa kayak gitu kan. Nah, bisa dibaca-baca sih sebenarnya ini tuh kayak stokiometrinya aja yang tinggal kita gunain gitu. Paling yang harus kalian pahami sebelum bisa ngerjain soal-soal yang ada di bawah, kalian tuh highlight banget yang ini. Terutama ini sih. Kan kalau yang diajarin Bu Reni itu kan kayak A, B, C, D, E gitu kan. Yang ini nih. Kan bingung ya. Nah, ini tuh kalian bisa pelajarin lagi untuk A itu sumber karbon, donor, akseptor, neutron, nitrogen, H2. Nah, itu tuh untuk ngebentuk ini, si ini. Kalau misalkan dia aerob, berarti kan butuh oksigen. Maka di apa namanya? Kan produk ya. Reaktannya itu butuh O2. Tapi kalau misalkan si dia anaerob, berarti kan dia nggak butuh oksigen kan. Nah, gantinya si O2-nya itu siapa? Biasanya tuh kayak NO3 apa? Yang min itu loh biasanya. Yang gantiin gitu. Nah, ini kan kasusnya rata-rata kebanyakan aerob sih. Kalau misalkan yang di soal kargi ini nggak ada malah yang soal anaerob. Yang anaerob itu agak tricky juga sebenarnya untuk kerjain itu. Jadi yang membedakan adalah akseptor elektronnya aja. Kalau aerob dia O2 pasti O2 kalau aerob. Kalau misalkan anaerob dia tuh NO3. Biasanya NO3 atau SO4 gitu. Nah, contohnya tuh ada di biasanya di sini nih. Nah, di sini ini termasuk apa nih? Anaerob kan? Nggak ada O2-nya gitu. Sedangkan kalau misalkan aerob, nih aerob, nih aerob, nih aerob, kan O2 kan? Nih aerob. Dan contohnya pun aerob. Nah, kalau kalian udah paham bagian itu, bisa lanjut ke yang ini. Nah, ini juga Bu Reni nggak ada di catatan di PPT-nya Bu Reni. Nah, tapi di soal-soal kargi itu sering banget ngebahas yang namanya respirasi question. Yang ini respirasi question. Nah, respirasi question itu adalah respirasi gitu. Respirasi itu kan kayak hasil dari respirasi. Apa yang dihasilkan? Yaitu si O2, CO2. Nah, ini bisa A, bisa D, E, atau itu tergantung. Ini kalau misalkan kalian bisa lihat ya di contoh soal ya. Contoh soal. Di soal. Untuk RQ-nya itu macam-macam loh. Maksudnya ini kan ada, kalau misalkan RQ, berarti persamaannya terhadap apa? D per A. Kenapa D per A? Karena CO2 per O2. Itu syaratnya itu aja. CO2 per O2. Untuk yang A, B, C itu kan koefisien kan. Nah, itu tinggal ngikutin yang dari CO-nya. CO2-nya itu ada di D atau di E gitu.
tergantung. Yang tadi kan di E kan, sedangkan di sini yang di D gitu. Tinggal dilihat CO2 per O2-nya gitu. Nggak usah dilihat koefisiennya, itu kalian nanti lanjut untuk kerjain soalnya nanti. Nah itu tuh penting banget karena kan ada beberapa soal yang dibilang loh degree of freedom itu, DOF-nya itu. Nah ada beberapa yang butuh ROQ. Kalau misalkan dia nggak punya ROQ, biasanya dia punya nilai yield. Ini kan ROQ ya biasanya ya, nih ROQ. Contoh soal. Nah di sini dia pakai Y. Atau namanya apa sih namanya itu? Kalau Y itu tuh laju konsentrasi ya. Enggak, R itu mah laju mah. Kalau Y itu koefisien hasil pembentukan suatu produknya. Biasa produknya tuh biomass gitu. Nah, kalau misalkan pokoknya kalian harus familiar dulu yang namanya RQ, terus yang tadi yang namanya koefisien ABCD, terus juga kalian harus familiar yang namanya substrat sama produk. Kalau substrat itu pasti yang ada di sebelah di reaktan kalau stokiometrinya ya. Substrat itu tuh yang misalkan glukosa gitu bisa juga. Terus kalau misalkan yang ini ya biasa biomass itu sebelah kanan, emang sebelah kanan sih, produknya gitu, pembentukan produknya. Terus lagi ya. Oh ini juga ada yang namanya itu kita disuruh nyari apa sih namanya derajat reduksi. Derajat reduksi itu tuh disimbolkan dengan ini apa namanya Y itu bukan ya? Yang kayak Y ke bawah gitu loh. Yang gini. Nah ini nih. Nah itu tuh kalian juga harus familiar gitu sama nilainya. Dan yang harus kalian garis bawahi, ini rumusnya. YB itu substrat, YP itu produk atau biomass. Sama-sama nilainya. 4 terhadap nilai karbon. Jadi 4 dikali karbon ditambah 1 dikali apa kalau nggak salah. Pokoknya di sini nih, mana ya? Nanti aku tulis deh. Pokoknya tuh ini dipakai rumus ini. 4 alfa 2B 3 apa ini beta ini apa sih? Pokoknya itulah. Atau 4 ditambah X min 2Y 3Z. Nah ini tuh untuk unsur C, H, O, N kalau nggak salah. C, jadi 4 dikali karbonnya berapa? Terus 1 dikali H-nya ada berapa? 2 dikali betanya milik O ya. O-nya ada berapa? Dan 3 dikali N. N-nya itu berapa? Nitrogennya berapa? Mungkin langsung bisa, oke. Udah itu, terus apa lagi ya? Selain, nah ini, rumus ini juga dipakai ya, yang yield ini loh, yang hasil pembentukan. Kemudian, udah sih itu doang. Nah, kalau kalian udah familiar, maksudnya udah kenal dengan istilah-istilah itu, bisa tuh ngerjain yang ada di soal di bawah ini gitu. Ada beberapa yang aku coba nanti jelasin kalau misalkan cukup 3 soal, kalau nggak cukup paling 1 sih, tapi yang susah. Nah, aku mengambil yang 7.6 karena dia lebih kompleks gitu, tapi nggak terlalu susah. Kalau misalkan kan di sini kita suruh ngitung nilai koefisiennya ya, terus kita di situ diketahui nilai YX ya, sesuaikan sama yang pernah dikisi-kisiin sama Bu Reni aja sih. Terus di sini kita disuruh nentuin yield koefisiennya terhadap oksigen dan si metananya. Terus juga di sini kita suruh nyari degree of determinannya dari nilai derajat reduksinya terhadap substrat dan bakteri serta nilai RQ-nya terhadap organismenya gitu. 7.4. Nah, kesini aja. Nah. Oh, kok yang ini berarti 7.6. Oh, save.
Mungkin dari kalian juga udah ngerjain kan soal dari Bu Reni, jadi nggak terlalu awam-awam banget sama pembahasan ini, karena lumayan sulit dipahami juga sih kalau yang di PPT itu. Jadi kalau mau belajar di itu aja, kargi itulah. Kalau yang ngandelin yang di PPT susah dipahami. Sebentar. Ini udah 2 jam ya? Enggak ya, 1 jam. Oke, langsung kita jawab ya. Nah, untuk tipe jawabnya, jadi kita harus hatiin dulu. Di sini kita punya reaksi degradasi senyawa organik dari C3H6O3, ya kan? Reaksi degradation aerobik. Nah, udah dikasih tahu tuh aerobik, berarti kan kita butuh oksigen. Diketahui, nah ini di mana nilai koefisiennya belum diketahui. A-nya berapa, di B-nya oksigennya berapa mol, maksudnya NH3-nya berapa mol gitu kan. Belum ada kan, masih disimbolkan A, B, C, D, E gitu. Dan di sini juga ada tambahan diketahui bahwa nilai Y biomasa terhadap substratnya itu adalah 0,4 gram X per gram S. Nah, itu kan pernah disinggung sama Bu Reni. Di situ kita nggak bisa langsung gunain angka tersebut. Karena apa? Di situ dalam bentuk gram. Sementara yang kita butuhkan adalah untuk menentukan terhadap mol. Tuh. Jadi nilai Y X per S ini tuh bisa kita gunain untuk mencari nilai A, B, C, D, E. Gimana caranya? Langsung kita tulis ya. Bentar. Kita tulis lagi. Sebelum nyari ini, kita tuh harus tahu MR masing-masing. Nah, kalian jangan lupa, kayaknya nggak bakal dikasih tahu juga sih nilainya berapa. Jadi harus diingat-ingat nilai C itu berapa, nilai N itu berapa gitu kan. C itu kalau nggak salah berapa ya? 12 ya. Bentar, catatan aku. Jadi ini note juga bisa nih. Buat di buku catatan kalian, kalau nilai N sama dengan itu 14, H itu 1, H itu 1, kemudian S itu 32, kemudian O itu 16, C itu 12. Nah, tinggal kalian tambah-nambahin lagi kalau misalkan emang butuh. Tapi biasanya ini doang sih yang digunain karena kan organik semua ya gitu. Jadi gampang lah untuk buatnya. Nah, sebelum kita nyelesain ini, yang nomor 1, yang A, B, C, D, kita harus tahu dulu MR masing-masing, terutama si substrat sama biomasanya, produknya gitu. Jadi untuk MR dari substratnya dulu C3H6O3 atau berat jenis masanya ya. Maka 3 dikali C-nya 12 ditambah 6 dikali 1 ditambah O-nya berarti 3 dikali 16 sama dengan 90 gram per mol. Sedangkan untuk MR dari biomesnya C5H7NO2 sama dengan 5 dikali C-nya 12 ditambah 7 dikali 1 ditambah 1 dikali N-nya, N itu 14 ditambah 2 dikali O-nya 16 sama dengan 113 gram per mol. Udah dapat MR-nya, kita udah bisa langsung kerjain. Nggak langsung sih, kalian pahamin dulu lah soalnya. Nah, di A, kita tulis ulang untuk kita fungsinya buat nyari apa sih di A, yaitu menentukan koefisien dari A, B, C, D, dan E. Nah, kan tadi kita udah bahas ya, kita belum tahu nilai yang udah ada angka di soal ini kan baru sih nilai
Y X per S ini kan. Nah ini tuh kita udah bisa ngedefinisiin loh. Balik lagi, untuk mencari rumus dari Y X per S itu, bisa lihat di Kargi, di sini. Ya, kalau mana sih? Nah ini nih. Kalau di Kargi itu nggak ada definisi khususnya sih kalau di sini. Koefisien dikali MR dari kalau X itu kan berarti biomass ya, dibagi sama MR dari substratnya gitu. Nih, kalau kalian bisa, bukan bisa sih, maksudnya bisa ngertiin yang ada di sini ini nih. 2,42 itu nilai dari molnya itu, mol nilainya. Kan kita belum tahu tuh. Makanya kita bisa nyari. Tuh. Yang 2,42 itu C, yang dicari itu karbon terhadap biomasnya. Jadi bisa kita tulis di sini Y, sini ya rumusnya ya, Y X atau substrat biomass terhadap substrat sama dengan nilai konstantanya, koefisiennya, atau apa ya namanya ya, kalau yang di depan ini, iya pokoknya koefisiennya lah ya, apa konstanta, enggak konstanta, koefisien lah ya, koefisien dikali sama MR, atau kalian boleh nulis MW berat molekul atau MR boleh. Kalau kalian mau nulis MR, aku MR biasanya. MR berat sama aja berat molekul ya. MR X. X itu menandakan X itu punya substrat, punya produk atau biomass. Biomass. Sedangkan S itu substrat. Nah, ini sering banget ada gitu di soal-soal atau pembahasan di buku gitu. Jadi harus familiar gitu. Kemudian dikali sama terhadap namanya substratnya. Nah, substratnya ini kan udah ada ya, mol. Di satu mol di sini. Kenapa nggak ditulis lagi kalau misalnya di Kargi itu? Karena ya satu gitu. Karena dia udah tahu molnya berapa. Molnya satu mol. Dalam satu mol misalnya apa nih senyawanya ya? Anggaplah glukosa gitu. Dalam satu mol glukosa dia bisa menghasilkan C mol biomass gitu. Nah itu maksud dari Y X per S gitu. Yield-nya gitu. Maka di sini kita bisa tulis MR dari si S atau si substrat. Nah itu kan berapa? Kalau misalnya di soal nilai dari Y X per S itu kan 0,4. Maka kita bisa tulis di sini persamaan barunya. Maka 0,4 sama dengan nilai C, MR dari X-nya berapa? X itu kan tadi punya biomass. Biomass kan C5H7NO2. Berapa? 113. Dibagi MR dari substratnya berapa? 90. Maka nilai C sama dengan 0,4 dikali 90 dibagi 113. Maka nilai C sama dengan 0,318. Nah, ini kita langsung udah dapat nih, nemu C-nya untuk koefisien C-nya. Gimana untuk koefisien A, B, D, dan E? Nah, itu kita bisa pakai balance persamaan unsur. Gimana sih ngomongnya? Pokoknya persamaan unsur gitu. Antara C dan C, H dan H, O dan O, gitu-gitu. Kita stabilokan. Kita dapat nilai C. Nah, kita balance unsurnya. Balance unsur. Balance unsur. Nah, balance unsurnya kan di unsurnya itu kan ada C ya, ada N, ada H, ada O. Ya, tadi kita masukin ya.
Untuk nilai C, gimana cara ngantuinnya? Di sini kan tinggal kayak C yang ada di produk, C yang ada di reaktan sama dengan C yang ada di produk. Di sini C yang ada di reaktan kan ada 3 ya. 3 ditambah, ini bisa nggak sih di copy? Bisa. Lucu. Nah, bisa kita tulis lagi sini. Maka untuk persamaan C di sini berapa? C-nya itu kan 3. 3 ditambah, ada C lagi nggak? Nggak ada kan? Berarti nggak perlu ini ya, nggak perlu ditambah. Sama dengan yang di produk C-nya ada 5 C. C yang di biomass ada 5. Jadi 5 C tambah, ada lagi nggak? Ada 1 C di E. Maka kita tulis bisa E. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, nilai C itu berapa? 0,318 kan? Enggak sih? Ya. Kita tinggal masukin aja. Ini persamaan pertama nih. Enggak, persamaan kedua. Yang atas tadi persamaan 1. Yang ini. Udah bisa disebut persamaan 1 ini. Tuh. Maka nilai E sama dengan 3 min 5C. Maka E sama dengan 3 dikali 5 dikali 0,318. Maka nilai E sama dengan 1,41. Dapat dong nilai E-nya. Gitu. Baru nilai C dan E. Kita buat tabel aja ya, biar terstruktur. Gimana ya enaknya? Sini kali ya. Tadi nilai A, B, C, D. Mana E-nya di sini? E. Nah, tadi yang udah kita dapetin itu nilai C. C-nya berapa? 0,318. Terus nilai E tadi kita udah dapat 1,41. Yang belum kan A, B, dan D kan. Ini bisa kita turunin lagi. Nah, yang gampang lagi berarti kan C udah ya. Berarti sekarang nilai N. N itu kan cuma ya N dulu. Karena yang pokoknya paling mudah dulu angkanya itu yang nggak banyak-banyak. Kalau H kan banyak kan. Jadi kayak belum bisa dapat langsung persamaan pastinya. Kalau misalkan O juga masih terlalu banyak, jadi kita pakai yang N alasannya itu. Sebenarnya kalian bisa juga sih langsung nilai, bisa nulis persamaan balance dari H sama O gitu. Cuma nanti panjang aja gitu. Terus kita sekarang N. Kalau untuk N sendiri apa nih? N di unsur di substrat ada 1 kan, B kan, di B. Terus di produknya ada N, tapi di biomassnya berapa? 1 juga gitu. Jadi kita bisa tulis B sama dengan C. Di mana ini persamaan 3. Maka nilai B itu sama dengan nilai C. Nilai C yang kita punya berarti kan tadi 0,318. Dapat deh nilai B-nya. Terus dapat, kita tulis lagi nilai B-nya 0,318. Terus nilai apa lagi nih? H ya.
H ya, H dulu. Kalau H, kita lihat di sini. H-nya di sini di biomass ada 6. Di sini di NH3-nya juga ada, berarti ada 3, berarti 3B. Terus di produk, nilai H ada di biomass berapa? 7, berarti 7C. Terus di D ada 2, berarti 2D. Kita masukin. Nah, yang definisi tadi itu 6 ditambah 3B sama dengan 7C plus 2D. Pokoknya tuh reaktan sama dengan produk. Gitu aja. Nah, udah kayak gini, bisa kita turunin lagi. Kan B udah dapat ya, B-nya berapa? 6 ditambah 3 dikali 0,318 sama dengan 7. C-nya juga udah dapat kan? 0,318 tambah 2D. Nah, 6 ditambah 0,954 kita jumlahin jadi 2,226 plus 2D. Kalau misalkan ada salah perhitungan, maklum ya, buru-buru tadi. Jadi ntar bisa di cross check lagi aja benar apa enggak hitungannya. 2D sama dengan 4,728. Maka D sama dengan 2,364. Dapat deh nilai D-nya segini. Kita tulis lagi nilai D-nya 2,364. Nah, terus yang belum apa tuh? Yang O kan? Nah, yang O itu bisa buat nyari nilai A. O sama dengan, kita cari di atas sini, nilai O itu di biomass ada, di substrat ada. Kalau di substrat ada 3. Terus O2 juga ada. Di O2, O-nya ada 2, berarti 2A. Kemudian di bagian produknya juga ada O. O di biomass ada 2, jadi 2C ditambah di H2 juga ada 1, berarti ditambah D, ditambah di CO2 juga ada 2, berarti 2E gitu. Nanti kita definisiin 3 ditambah 2A sama dengan 2C ditambah D ditambah 2E. Maka kita tulis lagi 3 ditambah A tadi udah dapat belum ya? 2A sama dengan 2 dikali C udah dapat ya 0,318 ditambah D-nya udah dapat 2,364 ditambah 2E-nya udah dapat yang tadi 1,141 ya kan. Maka 3 ditambah 2A sama dengan 0,636 tambah 2,36 tambah 2,82. Maka 2A sama dengan 5,816 ditambah 3. Maka A sama dengan 1,41. Cuy. Sama ya berarti ya? Sama A ya? Maka nilai A-nya 1,41. Dapat deh untuk yang nomor A udah selesai. Dan yang B yang B ini kita tuh suruh nyari menentukan koefisien hasil yield-nya. Yang B sini ya. Nah, ini yang B itu menentukan koefisien hasil. Yang diminta itu adalah dari YX per S O2 dan YX per NH3. Yang mana? Coba kita lihat. O2 sama NH3-nya ya. Yang diminta. Maka bisa kita tulis lagi rumusnya. YX per O2 maka nilai X kan berarti biomass kan C kan biomass. Ini loh. Mol. Kenapa C? Ini
ini mol kali MR-nya, bukan koefisien dikali apa sih namanya itu, konstan. Pokoknya itulah. Ini. Nah, hanya di situ C. Kayak di situ Kargi itu 2,42 karena itu ya milik si 2,42 sih. Kok tiba-tiba mungkin itu. Ini. Nah, C-nya ternyata gitu. Nah, itu. Aku definisinya C kan. C dikali molnya ya kayak gitu ya. Koefisiennya ya dikali sama MR dari X per O2. O2 itu di sini apa? A ya. A MR O. Nah, C-nya berapa tadi yang diambil? C-nya itu 0,318. 0,318 kali MR dari produknya atau biomasa 1/3 per A-nya tadi 1,41 kali O2. O itu 12. 2 kali 12 gitu. Sama dengan 0,766 gram X. Terus untuk yang X terhadap NH sama aja. Ini X kan. Dari MX per NH3 adalah di koefisien apa? B. Berarti B diambil MR NH. Apa? B-nya 0,318 ya. Kali NH N itu berapa ya? 14 gambar 13 dengan 6,65 gram X. Oke. NN dapat yang B. Terus pertanyaan C itu pertanyaannya kita harus nyari derajat bersih dan NR-nya terhadap substrat dari biomasa bakterinya. Jadi untuk yang pertama untuk yang substrat itu definisi yang SS ya. Sebelum itu aku kasih rumus not kalian tanya apa di sini ada rumus baru untuk infinisi derajat mana sih hilang ini untuk menentukan derajat reduksi suatu substrat atau SS ya dan biomes atau bakteri lah ya atau apapun itu atau bisa disebutkan dengan X. Itu rumusnya adalah ini sama dia I-nya itu kalau enggak SS atau dengan 4 dikali dari jumlah C tambah 1 dikali jumlah H
dikali jumlah O dikurang 3 kali jumlah N. Ini sama semua baik itu substrat maupun biomes. Jadi untuk soal ini dimintakan dua-duanya ya. Jadi S. Nah kan ini substrat. Bentar dulu. Kalau diminta substrat kita tulis. Kalau misalkan ini yang diminta adalah substrat. Untuk substrat yang kita punya itu apa rumus kimianya? Tadi itu C3H6O3. Maka nilai S-nya 4 dikali C-nya ada 3 tambah 1 dikali H-nya ada 6 tambah O-nya tuh enggak, kalau O dikurang 2 dikali O-nya ada 3. Nah, ini saling dikali ditambahkan menghasilkan 12 reduksinya. Sedangkan untuk yang biomes atau bakteri itu apa? Rumusnya C5H7NO2. Ini X ya. C-nya ada berapa? 5 ya. 4 dikali 5 tambah 1 dikali 7 kurang 2 dikali 2 kurang 3 dikali ada N ya kali 1 sama dengan 20. Dapat ini reduksinya. Sedangkan nilai RQ itu kan respirasinya. Respirasi itu kan CO2 per O2. CO2 punya siapa? CO2 itu di E dan O2-nya di A. Berarti E per A ya. E per A. E kita udah punya definisinya, E itu 1,1 dan A juga 1,1 sama dengan 1. Kenapa RQ-nya bisa 1? Itu sebabnya si substratnya itu dioksidasi dengan sempurna yang untuk menjadi si CO2 itu pas saat. Terus juga kalau kita lihat di sini nilai reduksi X-nya itu lebih besar daripada S. Itu menandakan dia itu umumnya di reaksi aerobik. Pasti itu nilai reduksi X-nya lebih besar. Itu aja. Sampai sini mungkin itu aja sih untuk nomor apa ya? 3 ya. Nomor 3 tutor. Ada pertanyaan? Oke. Kalian sudah ngantuk? Nggak ada? Oke, gue ngajar saja.
Nggak ada? Apa cukup? Halo? Mungkin soal-soal lain sama aja ya, untuk cara ngerjainnya. Rumus-rumusnya sama kok, berulang-ulang pakai itu terus. Cuma mungkin bakal modifikasi aja sih, yang bakal challenge kayak misalkan soal ini. Nah, soal ini tuh mirip kayak yang soal sebelumnya, cuma dia kan udah ada ya nilai koefisiennya ya, kan A-nya udah ada, B-nya udah ada, C-nya udah ada. Di sini kita cuma suruh diminta konsentrasi dari setiap apa ya namanya itu? Pokoknya diminta itu konsentrasi dan jumlah total dari glukosa sama NH4 yang digunain gitu. Terus juga di situ suruh nyari juga koefisien hasilnya atau yield koefisiennya berapa. Terus juga di situ total kebutuhan oksigen yang digunain itu berapa. Nah, untuk nentuin total kebutuhan oksigen itu bisa gunain nilai oksigen terhadap substrat. Gampang. Kalau misalkan itu udah ada, langsung bisa dikerjain. Atau nilai NO2. NO2 itu kan bisa dicari dari CO2 ya. Dari situ bisa tuh untuk dapetin nilai molnya. Karena sih kan yang pertama kan kita suruh nyari yang di substratnya dulu. Terus NS itu bisa. Terus yang ini juga sama aja. Ini udah ada contohnya juga cara mengerjainnya gimana. Kalau misalkan pun yang di buku agak ribet, bisa dicoba pakai punya caraku yang di struktur gini. Kita cariinnya dulu MR-nya, kemudian cari Y-nya, baru dapat C-nya. Nah, untuk kasus yang ini, dia ada tambahan informasi berupa dia nggak ada nilai YXS atau nilai RQ-nya, tapi dia punya persamaan karbonnya, di mana persamaan karbonnya itu 2/3 terhadap sulfat karbon di substratnya gitu. 2/3 karbon di substrat untuk menghasilkan biomass. Nah, itu bisa di kotak-katik. Jadi nanti dia ketemu nilainya berapa. Kan nilai karbonnya itu 16 kali 12, kan 16 kan karbonnya di substrat itu. Berapa? 128. Dikali sama 2/3-nya, berarti kan 192 dikali 2/3 berarti 128. Nah, biomass yang kita punya itu dapat tuh nilai C-nya kan? Enggak sih, nilai karbonnya doang sih. Nah, untuk yang di karbon itu saya dicari 128. Karbon kan hanya ada di sebelah ini kan, berarti kan 16. Ini karbon sama dengan 128 yang tadi udah didapetin sama dengan dikali C kali 4,4. C-nya kan punya 4,4 dikali 12. 12 hasil dari M. Kalau MR itu seluruhnya ya. AR dari karbon itu berapa? 12 kan? Ya udah, 4,4 dikali 12 bisa ketemu nilai C-nya, karbonnya kayak gitu. Udah dapat nilai C, bisa ketemu nilai E, B, D dan E. Begitupun juga dengan glukos. Kalau udah ketemu kayak gitu, gampang untuk nentuin nilai yield terhadap substratnya. Yield terhadap substrat itu rumus yang ada di sini. Yang ada di sini. Nih, bisa gunain ini. Ini bisa diganti-ganti ya. YX per S atau bisa juga YS per O2 tergantung soal. Kalau misalkan O2, maka MrO2 harus pakai MrO2. Tapi jangan lupa dia ada koefisiennya kan, ada depannya kan. Nah, koefisiennya itu berapa? Jangan lupa, kalau misalkan O2 itu dilambangkan sebagai A, kita tulis saja A dikali MRS gitu. Biar nggak lupa aja sebenarnya.
Intinya mah sama aja sih yieldnya. Ya. Mungkin itu aja. Udah 2 jam ya, nggak kerasa ya. Dari jam 2:30. Ada pertanyaan nggak? Mungkin itu sih cukup dari aku tukar. Sebelum selesai, boleh foto dulu nggak on cam? Untuk catatannya ntar aku kasih. Dibaca-baca lagi aja. Dan dicoba-coba. Gampang kok yang untuk bab terakhir itu sebenarnya. Cuma yang membingungkan adalah yang bagian ini sih sebenarnya. Perlu dipahami banget maksud dari siapa sebagai pasangan elektron donornya, elektron akseptornya gitu. Ya kalau misalkan udah dalam bentuk soal kayak di Kargi itu gampang kerjanya. Tinggal kita pinter-pinter aja stokiometrinya. Tinggal mainin itu doang. Terus kalau yang enzimatik kinetika itu tuh tipsnya itu pelajari lagi penurunan rumusnya. Kayak kalian sering-sering aja terus kayak nurunin ini gitu. Apalagi kayak bagian repeat equilibrium nih. Nah iya, salah. Pokoknya yang nomor 1 itu gunain repeat equilibrium. Ya kan? Sedangkan repeat apa kuasi sih? Kuasi steady state, ding. Aku mau konfirmasi ya, yang nomor 1 itu tuh pakai metode kinetika yang kuasi steady state. Kayaknya nilai DES per dt-nya itu sama dengan 0. Tuh. Kalau nomor 1, ya nggak sih? Nomor. Kalau dari soal itu. Ya kan benar, kuasi steady state. Uh, aduh. Kuasi steady state approximation and so that. Nah, wah itu harus dipahami banget sih, kayak dibaca, jangan langsung ke penurunan rumus ya, tapi dibaca lagi ini maksudnya apa, itu equilibrium itu apa, terus kuasi steady state itu apa. Mungkin bakal dikeluarin antara repeat equilibrium atau yang ini, yang kuasi steady state tadi nih ya kan. KM sama dengan 1/S per K1. Itu maksudnya dapat dari mana? Itu juga kalau kalian penasaran bisa di YouTube banyak kok. Kalau misalkan kurang paham di textbook. Terus ya kemungkinan kecil sih kalau gunain grafik-grafik itu. Soalnya kita nggak bawa laptop kayaknya. Terus juga nih Evil parameter kinetika juga nggak keluar, pelajarin aja. Terus competitive inhibition juga dipelajarin. Kalau yang ini ada nggak sih soalnya, ada di latihan soal nomor 4 3 kalau nggak salah. Di situ kita 4. Di situ kita suruh nentuin dia kompetitif apa non kompetitif. Nah ini kan ada artinya kan, kalau kompetitif tuh apa, dia bisa ningkatin nilai KM, terus dia juga bisa menyisiat pokoknya bisa ngatasin nilai substratnya yang terlalu tinggi, terus FM-nya tetap. Terus kalau yang non kompetitif tuh apa, beda loh neraca enzimnya juga. Kalau neraca enzimnya tuh kayak gini, dia ada ES1-nya nih, dari persamaan ini bisa kelihatan. E0 sama dengan E ditambah ES ditambah EI ditambah EIS1. Terus kalau yang ini E0 ditambah ES ditambah EI doang. Terus kalau yang non kompetitif nggak ada sih neraca enzimnya. Oh di catatanku ada nggak ya? Ini neraca enzimnya. Iya benar, non kompetitif, kompetitif,
Inhibition. Mana sih? Uncompetitive. Oh ini. Nah, kalau misalkan un beda lagi. ES itu aja. Mhm. Oke. Mungkin itu aja ya. Makasih banyak udah dengerin ocehanku. Stop sharing. Kita foto dulu ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih di sini boleh buka kamera sebentar. Kok kameraku nggak mau nyala ya? Shy. Oke, foto dulu ya. 1, 2, 3.